fikih itu kemudian menjadi seksi, ya, menjadi sesuatu hal yang orang kemudian tidak bisa terlepas dari itu. Karena memang manusia itu dari waktu ke waktu sejak lahir itu serba fikih sebenarnya. Ya. Jadi seakan-akan fikih itu agama itu sendiri. Ya. Apalagi kalau fikih itu dianggap syariah. Ya, makanya adanya fakultas syariah. Fakultasnya Bu Eli itu syariah. Ngeri ya. Padahal mungkin itu fakultas fikih. Jadi ya syariah ini kan biar keren gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin yang dibicarakan di dalamnya ya lebih banyak fikih ya. Ya syariah juga pasti ya. Maksud saya ketika sesuatu yang sifatnya empirik ya, yang bisa berubah, tetapi kemudian di masing-masing nalar orang itu sudah ditakdiskan, ya, disucikan, ya. Itu seakan-akan menjadi satu-satunya kebenaran. Sehingga ketika ada isu HAM itu seakan-akan ketika berbeda dengan fikih, oh ya itu HAM-nya yang keliru begitu ya. Jadi ini problemnya adalah melihat sesuatu itu kemudian jadi sangat ideologis. Nah, dengan kajian di sini saya kira kita mencoba untuk melihat sesuatu itu tidak ideologis, tapi lebih akademik atau ilmiah. Ada perbedaan dasar antara kajian akademik dan ideologi ya. Paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama, orang berpikir ideologis itu dia normatif. Jadi kalau sudah normatif pokoknya begini ya, itu sudah ideologis. Jadi seorang muslim itu bisa menjadi ideologis, bisa ilmiah ya. Tapi kalau dikit-dikit pokoknya begini ya, pokoknya ya. Kata Simbah, kata ulama ini, pokoknya sudah seperti itu. Nah itu sudah ideologis, karena dia normatif. Ini normanya begini harus begini. Tetapi yang ilmiah tidak bisa. Dia tidak sekedar mencukupkan pada normativitas, tapi dia harus menekankan faktualitas. Nah, ya, dalam hubungan suami istri kan, kalau pokoknya yang namanya suami itu harus jadi kepala keluarga, nah, itu pasti normatif. Ada ayatnya banyak sekali kan. Dia tidak melihat fakta-fakta masyarakat muslim. Ternyata banyak ya, di masyarakat muslim ini ternyata ketika perempuannya lebih terdidik dalam keluarga, itu yang banyak memberikan nuansa spiritual material itu istrinya ya. Sehingga istrinya tiba-tiba terakui dalam keluarga itu ya, oleh anaknya, oleh suaminya sendiri gitu. Kemudian tanya ya, ini keluarga ini gak islami nih. Mulai kan, jadi kalau ada orang-orang keluarga ini tidak islami karena bertahan dengan ayat, nah ini sudah ideologis ya, normatif. Dia tidak mencoba untuk merefleksikan ya. Nanti bicara makos itu syariah dan seterusnya ya. Ada faktualitas, sehingga apa? Di sini kemudian kita merenung ya, apakah seperti itu sih ya, saling menyalahkan ya, nggak bisa juga. Sehingga nanti kita akan menemukan yang disebut dengan sintesis produktif. Ya, yang disebut kepala keluarga itu ya bukan suami atau bukan istri, tapi apa? Mitra, bermitra. Dalam keluarga itu mitra. Apakah suami istri yang jadi kepala keluarga itu ya istilahnya mitra saja. Dan tidak ada persoalan. Ya. Banyak fakta-fakta seperti itu. Sehingga makna ayat tadi yang dulu laki-laki selalu menjadi pemimpin bisa berubah. Jadi pendamping, menjadi pengayom dan seterusnya. Sehingga ayat-ayat tentang al-rijalu itu berubah. Yang dulu yang dibayangkan orang al-rijalu itu adalah jenis kelamin toh. Nah sekarang nggak selalu. Julia itu bukan bicara jenis kelamin, tapi kualitas. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kemudian bukan dimaknai laki-laki memimpin perempuan. Tapi yang berhak memimpin itu tingkat rajuliahnya, kualitasnya, bukan jenis kelaminnya. Banyak sejarah bicara gitu ya. Jadi inilah yang kemudian mengapa nanti ada banyak hal yang kemudian perlu kita renungkan ya. Kita mencoba untuk meminimalkan berpikir ideologis. Berpikir sintesis itu adalah salah satu jalan untuk meminimalkan berpikir ideologis. Tadi ya. Jadi kalau ideologi itu menekankan normativitas terbuka. Dan kemudian yang ilmiah akademik itu faktualitas. Kemudian
ideologis itu tertutup. Dia sangat sulit menerima masukan dari yang lain. Tapi kalau ilmiah terbuka, terbuka. Dan sifat Nabi itu kan terbuka, toh. Jadi sidik, amanah, tabligh, fatona. Tabligh itu terbuka. Jadi membuka apa yang ada di Nabi dan ada yang disimpan, dibuka. Terbuka dalam arti manajemennya maupun sikapnya. Nabi itu pernah salah nggak? Pernah. Pernah salah nggak? Pernah. Karena ada bicara faktual. Kalau bicara dulu sudah, Nabi itu nggak pernah salah. Nah, itu kan. Karena Nabi kok salah. Tapi kalau ada melihat hadis ketika Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunya, itu pasti Nabi nggak kerja, Nabi itu tidak salah. Ya. Dalam hal misalnya ya, dunia pertanian terbuka. Nabi pernah tahu, oh ini ngapain kok? Pohon harus dikawinin, toh? Nabi sudah pernah mengatakan itu. Iya Nabi, kalau tidak diserbu ya nggak bisa. Oh iya toh, Nabi itu sangat-sangat dialogis. Oh iya toh, iya. Ketika dia mengatakan ini, ya bukan bahasa Jawa ya toh itu. Oh begitu. Ketika antum Allah, kamu lebih tahu. Nah, berarti ada kesadaran humanitis di sini ya, bahwa kamu tahu, lebih tahu. Kalau begitu ya sudah, ilmu itu penting. Gitu. Jadi Nabi itu terbuka dalam sikap, sangat terbuka. Apalagi dengan Umar ya, itu terbuka sekali. Karena apa? Islam diajarkan di dalam suatu kondisi yang memang terbuka. Nah, kemudian berikutnya sifat ideologi itu subjektif. Subjektif itu pada subjek. Jadi kalau sudah dia mengatakan benar menurut dia, ya sudah. Sementara ilmu pengetahuan itu intersubjektif. Jadi nilai-nilai yang dianggap benar itu tidak dikunci. Bukan menurut saya, bukan. Tapi menurut suatu dinamika yang diuji. Ya. Sehingga ilmu pengetahuan itu bisa mengalami yang disebutkan falsifikasi, penyangkalan. Jadi kalau ada menulis skripsi, ya, Anda pokoknya skripsi itu benar, nggak bisa salah. Nah, itu berarti ideologi. Ya. Nggak apa-apa, nanti misalnya ada yang di Bu Eli disalahkan, ya memang kan seperti itu. Ya. Jadi skripsi itu bisa disangkal, kebenaran itu bisa disangkal. Tapi Anda bisa berargumen. Nah, jadi nggak ada fikih itu yang kemudian benar untuk selamanya. Dia bisa disangkal, itu ilmiah. Jadi ilmu fikih itu kalau dia tidak mau disangkal itu menjadi ideologis. Maka dia harus siap disangkal dengan teman baru. Ya, tadi fikih keluarga itu kan banyak kajian-kajian baru. Dia siap disangkal, difalsifikasi. Karena memang makanya dunia keuinan ini kan orang mau mikir apapun boleh di sini. Ya. Mau seliberal apapun boleh. Ya nggak boleh kalau udah keluar window ketemu FPI ya itu lain. Nah, itu lain, makanya hati-hati ini ya. Makanya kalau di ruang akademik itu kalau mau berpikir seliar apapun boleh, sepanjang punya argumen. Kalau tidak punya argumen ya nggak akan digunakan pendapat Anda. Inginnya kan kita begini saja. Bagaimana suatu argumen, suatu pendapat itu bermakna secara ilmiah, bermakna secara sosial, secara spiritual dan seterusnya. Kalau ada fikih yang kemudian menindas, nah kita bisa mengoreksi kan. Kalau itu kok fikihnya selalu menguntungkan laki-laki nih, merugikan perempuan. Nah ini berarti kita yang berpikir perspektif humanistik bertanya, ada apa nih? Makanya jargon U itu apa? Yang tiga itu loh. Menggabungkan tiga integrasi, tiga aspek pikir. Hadratun nas pakai short ya, teks agama. Hadratul falsafah ya, nilai-nilai hidup ya, makna hidup. Hadratul ilmi, ilmu pengetahuan. Tidak bisa terlepas ini. Ya. Contohnya sederhana begini. Jadi Hadratun nas dalam fikih ya. Ada nanti fikih anak, contoh sederhana. Ada hadis yang mengatakan kalau anak pada usia 7 tahun tidak mau sholat diapain?
Pukul. Hah? Dipukul. Ya, coba yang terbiasa mana nih? Hadis tentang pemukulan. Fikih Tarbawi. Pukul kan ada hadisnya. Dan itu sampai hari ini ulama masih mengatakan itu. Pokoknya kalau anak 7 tahun tidak mau sholat pukul, coba. Dan itu masih banyak saya mendengar seperti itu. Itu hadaratul nasnya di situ. Tapi harus dikontrol dengan hadaratul ilmi. Anak, ya. Coba nanti ada studi ya, tentang kesehatan fisik dan mental anak dalam psikologi pendidikan. Anak itu kalau pernah dipukul, itu fisiknya rusak kan? Pasti. Hubungan orang tua dan anak retak kan? Retak. Ayo. Anda akan mau menangkan ilmu atau nasnya tadi? Wah, iya, gimana? Kan itu ada loh teksnya, hadisnya. Ada, dan itu diulang-ulang oleh para ulama. Nah, kemudian dari ini apa nih? Ini hadis ini apa sih maknanya itu kan? Akhirnya kan hadisnya sudah benar itu kan? Ada hadisnya itu, tapi kan bukan apakah dimaknai teksnya itu untuk memukul atau apa. Nah, kemudian dikaji dong ahli pendidikan. Hadis ini itu sebenarnya bukan untuk bagaimana pemukulan terjadi. Justru itu adalah tantangan ahli pendidikan Islam. Hal itu jangan sampai terjadi. Ya, makanya pendidikan anak usia dini itu penting gitu loh. Jadi jangan sampai anak pada usia 7 tahun itu tidak melakukan kebaikan-kebaikan hidup seperti ibadah tadi gitu. Jadi sejak dini itu sudah diajari. Jadi hadis tentang memukul tadi bukan sebagai hadis hukum sebenarnya, tapi hadis moral. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak Anda pada usia 7 tahun itu tidak melakukan ibadah sholat. Maka Pak, sejak dini ya diajari ya gitu toh. Artinya apa? Teori pendidikan Islam itu harus serius. Bagaimana mengajari anak-anak kita itu sejak usia dini ya, sebelum sampai 7 tahun itu sudah ibadah sholat itu sudah apa ya? Jadi panggilan itu loh. Nah, itu kan harus pendidikan muslim itu harus berpikir gimana caranya gitu. Jadi bukan bicara memukul itu sebenarnya. Tadi belajar tentang membangun sistem pendidikan, fikih yang lebih beragam. Nah, itu yang lanjut hadatul ilmi di situ ya. Jadi nggak bisa dilepas. Jadi kalau ada ahli pendidikan masih bicara memukul, cara memukul ya, itu masih ideologi sebenarnya ya. Lumayan ya, pertama boleh memukul, lama-lama cara memukulnya ya tidak menyakitkan. Orang-orang cara memukul menyakitkan. Pukul tidak orang. Itulah menurut orang tua loh. Orang tua selalu ada cara memukul yang tidak menyakitkan. Dia masih menyakitkan. Nah itu dihindari betul ya. Karena memang nanti ada undang-undang tentang perlindungan anak. Nah, ini. Sehingga makna doroba itu berubah. Doroba itu kan dulu memukul. Padahal beberapa ulama mengatakan doroba aidaba, pergi. Jadi anak itu kalau dianggap orang tua nakal, itu kurang rekreasi itu. Lah pergi, karena diajak rekreasi. Jadi ketika orang tua marah, anaknya galau itu sebenarnya bukan dengan kekerasan, tapi diajak pergi, rileks, mana kan? Kemana Mbak ini? Ke pantai, ya. Kemana? Itu loh. Suami istri juga begitu, kan? Wah, dalam rumah tangga pukul aja, ya. Pukul-pukul aja kok, ya. Lah, ada rekreasi, ya itu kurang rekreasi. Satu kerja, ini kerja, stres, ya, kekerasan. Jadi fikih dan humanisme tadi itu satu kesatuannya. Makanya tadi hadatul ilmi, hadatul nas itu harus saling mengontrol. Ada lagi hadatul falsafah, ya. Ini sudah tingkat tinggi. Contohnya begini, ini yang saya alami ya. Saya kebetulan pernah beberapa saat di Jerman ya. Di sana ada perdebatan menurut saya unik. Jadi sunat, jadi yang kita pahami selama ini ya, sunat itu kan dulu untuk laki-laki dan perempuan. Itu teks agamanya begitu. Hadatul nasnya. Jadi sunat itu untuk laki-laki dan perempuan, itu ada teksnya. Kemudian ilmu mengatakan enggak, ternyata sunat yang menyehatkan itu untuk laki-laki, untuk perempuan berbahaya. Di Jerman, ya, kelompok yang demokrat lah itu menentang. Sunat itu laki-laki maupun perempuan itu yang namanya mutilation namanya. Mutilasi. Tidak boleh. Aku terkejut itu. Padahal pendapat saya itu nggak apa-apa laki-laki sunat. Aduh iya ya, goyang kan saya kan. Ilmu yang saya belajar itu goyang. Mutilation itu iya
Untung anak saya belum saya sunat, untung ya. Jadi saya belum pernah melakukan mutilation ya. Nomor piye. Jadi menurut humanity yang lebih mendalam di sana itu jadi perdebatan. Jadi menurut orang-orang Eropa modern itu mutilasi itu. Yang paling shock itu orang Islam dan orang Yahudi. Yang Kristen juga. Ternyata sunat itu tradisinya orang Islam dan Yahudi. Jadi di Eropa itu kadang-kadang orang Islam dan Yahudi itu bersatu. Kalau di sini musuhan loh, nah tergantung. Ini musuhan tergantung kontekstual. Di sana bersatu. Masalah apa? Permanuhan. Karena sama-sama disunahkan. Kita juga ada sunah untuk memotong apa? Ya, sebentar untuk laki-laki yang Yahudi juga. Terus saya tidak gimana terus kalau begitu ya. Nah ini kemudian ada yang disebut dengan mencari margin apresiasi lah kira-kira. Jadi saya tetap mengatakan sunat untuk anak laki-laki itu tetap bisa, tidak sampai mutilasi. Tetapi ini yang penting, anak itu harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga, kalau sudah sedemikian sehingga ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak laki-laki kita ketika sunat itu dipaksa, itu agak boleh. Harus dengan kesadaran yang penuh. Jadi harus orang tua cari cara ini ya supaya anak nanti ya ketika sudah ingin sunat itu kesadaran dia. Makanya perlu dibombong, dikasih kebanggaan tertentu. Wah kamu nanti kalau sunat itu wah itu seperti orange atau dibanggakan ya supaya nanti ketika dia sunat. Jadi falsafahnya begitu ya. Ada falsafah begitu. Jadi mungkin orang sama-sama mengatakan sunat untuk laki-laki itu boleh, ya. Tetapi ketika yang satu memaksa, ini nilai nadul falsafahnya hilang, ya. Nilai filosofinya hilang. Maka menurut saya nilai filosofinya adalah anak ini harus dikondisikan sedemikian rupa supaya ketika dia sunat itu pilihan dia sebagai bentuk dari masa anak-anak menjadi remaja dan itu menjadi kesadaran dia sebagai seorang laki-laki atau anak laki-laki yang menginjak usia dewasa dan dia punya tanggung jawab yang lebih. Itu harus dikondisikan. Ya. Ini saya masih belajar karena anak saya masih usia SD kelas 1 ya. Jadi nanti saya kondisikan biar sunat itu bukan pilihan bapaknya itu loh, pilihan dia sendiri. Ya, saya lagi belajar. Ini karena saya belajar dari teman seberang tadi. Karena dikritik betul kita. Itu kalau anak itu dipaksa itu mutilation. Kejam juga ya bahasanya. Mutilasi. Nah, ini maksud saya ini ya, ketika kita bisa mengkreasi fikih tentang kita ya dengan konsep yang tiga tadi ya, oleh Nahdlatul Nas atau Bid'ah apa, nah itu fikih tentang kita menjadi semakin beradab. Ya. Kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Karena begini, kekuatan fikih Islam itu justru ketika mampu menjelaskan ke orang lain. Kalau fikih kita benarkan dengan cara kita itu menjadi tidak menarik. Dan semua fikih itu ada kelemahannya. Tidak ada fikih Islam, ya. Fikih Kristiani ada kelemahannya. Ya. Contohnya begini, ya. Saya punya teman itu jadi romo. Ada tahu romo itu boleh nikah enggak? Enggak boleh. Enggak boleh kan? Enggak boleh. Tapi ada romo di negara tertentu boleh. Karena fikihnya kalau jumlahnya perdebatan. Lah, romo teman saya ini tampaknya sering bergaul dengan kiai, digoda terus. Romo kan enggak boleh nikah loh. Nah, kiai kebetulan poligami. Wah penting dia iya ya. Kita tuh sama-sama makhluk Allah dan sama-sama mau masuk surga gitu. Kiai itu kiai masuk surga, atau Romo juga surganya masing-masing gitu. Jadi kiai selalu bercerita surga sudah dinikmati di dunia kan. Dan Romonya kok masih besok gitu kan. Sehingga Romo teman saya ini ya sudah dia mengintikan diri nikah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nikah dan ini kiainya gitu loh. Tapi punya resiko ya, karena kalau Romo menikah maka keromoannya dicabut. Yes. Dicabut dia ikhlas. Karena apa? Cinta kasih tidak bisa dibatasi. Oh, asik. Jadi kita kasih laki-laki ke perempuan itu kan tidak bisa dibatasi oleh ideologi gitu loh. Jadi Romo ini sadar bahwa fikih keromoan dia itu ternyata kalah dengan keinginan dia untuk menyintai seorang perempuan. Karena cinta itu dari Allah. Pikirnya dari manusia kan, dari ordonya dia lawan. Tapi akhirnya dia menerima risiko, ya. Derajat keromoannya dia cabut. Tapi nggak apa-apa dia rela. Dan sekarang udah beristri dan punya anak.
Jadi fikih di Katolik banyak berubah juga, dan Katolik juga banyak aliran atau ordonya. Ada juga yang memang di dalam tertentu itu Romo boleh menikah, yang nggak boleh kan hidup bisa, nggak boleh menikah. Ya, kalau kawin nggak tahu ya. Itu urusan masing-masing. Tapi yang saya ceritakan itu seperti saya ingin mengatakan begini ya. Jadi kalau fikih kita dikritik, kita kritik itu biasa saja, nggak usah bodoh ini. Karena memang fikih itu adalah bagian dari kehidupan kita sehingga harus produktif untuk perbaikan. Jadi fikih ini harus bermakna secara humanistik, secara sofistik juga ya. Jadi sampai fikih ini menindak. Jadi kalau kita belajar fikih, kita merasa bahwa fikih ini kok nggak adil ya terhadap perempuan, fikih ini kok nggak adil ya terhadap orang miskin. Nah, ini berarti fikih ini kehilangan dimensi spiritual. Jadi itu harus kita spiritualisasikan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Makanya ada kajian HAM, ada kajian lingkungan, gender, itu sebenarnya untuk melakukan sana. Jadi sebenarnya kita meminjam ilmu-ilmu barat itu ketika kita kaitkan dengan ilmu spiritual itu menjadi maknanya jadi lebih kuat ya. Dan itu menjadi bahan renungan kita bersama ya. Jadi apalagi dunia pendidikan itu kan dunia untuk melakukan otokritik ya. Jadi fikih kita menjadi sangat kuat nanti justru karena kita melakukan otokritik tadi. Jadi kita harus menggeser fikih yang sifatnya ideologis menjadi fikih yang lebih akademik atau ilmiah. Itu tantangan kita ya. Ngomong di perguruan tinggi seperti itu ya. Jadi di dalam konteks kaitannya HAM dan fikih ya, memang ada penentangan terhadap kesesuaian antara HAM dan fikih lebih dipicu oleh faktor kesalahpahaman atau misunderstanding dalam melihat keduanya. Kesalahpahaman ini tidak hanya terjadi di kalangan barat tapi juga di kalangan muslim. Jadi sama ya, di barat, di timur, di mana-mana itu kesalahpahaman itu sudah biasa. Makanya sekarang yang jadi tantangan kita itu membangun kerendah hatian, rendah hati. Jadi kalau orang lain menyakiti kita, ya kita senyumi aja. Jadi tidak harus, wah ini agama kita dinistakan, wah bukan. Ya dinistakan justru itu ya. Kekuatan kita itu justru ketika kita memiliki suatu posisi. Suatu situasi yang memang kuat. Jadi kekuatan kita itu justru tidak mudah marah. Jadi orang beragama kalau mudah marah itu pertanda tidak dewasa. Apapun alasannya. Bisa nggak lihat? Nabi itu sangat dewasa dalam beragama. Sehingga ketika dicaci maki, di ini, di itu ya nggak apa-apa ya. Bahkan ketika harus pindah tempat hijrah, ya harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu menunjukkan ya memang cara beragamanya adalah sangat soft. Fakta tersebut adalah sikap dikotomis dalam memandang barat dan timur yang bebas pada anggapan bahwa karena lahir dari dua tradisi yang berbeda maka HAM dan fikih tidak bisa sejalan. Nah ini kan, jadi kalau masih melihat berbeda ya tidak pernah berjalan. Padahal yang kita ingin bangunkan dialog, bukan konflik yang tidak produktif. Fakta lainnya adalah simplifikasi dan overgeneralisasi dalam yang fikih. Melihatnya sebagai sesuatu yang rigid, outdated, statis dan juga anti perubahan. Jadi fikih itu tidak bisa dilihat lagi seperti itu. Fikih juga bisa melihat perubahan ya. Dia bisa melihat aspek-aspek yang lebih substantif. Jadi HAM dan fikih sejatinya punya tujuan yang sama, yaitu penghormatan terhadap hak dasar manusia, sekalipun bentuknya bisa beda-beda sesuai dengan konteks zaman yang menaunginya. Maka sekarang di Fakultas Syariah itu yang diperkuat itu bukan fikihnya, tapi maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa? Masih ingat? Hifdzuddin. Adib, menjaga agama. Menjaga agama ini juga berubah pemaknanya ya. Kalau dulu menjaga agama itu kan ya sholat itu menjaga agama kan, dan itu boleh dan itu baik. Tapi itu kan penjagaan agama secara internal. Tapi di dalam konteks pluralisme berbangsa, hifdzuddin itu termasuk menjaga kebebasan cara beragama orang lain.
Jadi eksternal juga. Jadi kalau Anda punya tetangga seorang Kristiani ya, dia diganggu oleh orang Islam, Anda wajib membela yang Kristen. Kalau dia beribadah dengan caranya, hak dia, nggak boleh dipaksa untuk pindah agama ya, meskipun kita hidup di mayoritas. Jadi ketika kita menjaga orang non Muslim beragama sesuai dengan beribadah sesuai dengan agamanya, ketika diganggu Anda membela dia, itu hibdutin. Jadi hibdutin itu internal dan eksternal ya. Internal itu spiritualitas ya. Jadi kita sholat, zakat dan seterusnya itu ya, zikir itu kan hibdutin ya. Itu penting karena itu adalah sesuatu hal yang spiritual ke dalam. Tetapi hibdutin yang keluar itu juga penting ya. Karena yang ini lebih hablum minallah, yang ini hablum minanas ya. Jadi bagaimana teman-teman kita yang ibadah harus dihargai. Nah ini itu hibdutin. Jadi kalau dulu zamannya Gus Dur itu memerintahkan Ansor jaga gereja, itu hibdutin. Karena apa? Kan ada kelompok-kelompok yang nggak suka gereja mau teror dibom. Nah, jadi ketika ada kelompok yang membentengi gereja supaya tidak dibom, itu masuk hibdutin. Jaga tempat ibadah orang lain supaya tidak terganggu. Bahwa itu makosid itu sebagai makosid hibdutin eksternal. Setelah hibdutin apa? Hibdunaus, menjaga jiwa. Nah ini jiwa loh. Jiwa ini kan dalam arti luas ya. Termasuk jiwa ini adalah kesehatan. Maka mengapa tadi sejak awal saya katakan ya, memukul anak itu jiwa. Jiwa anak. Jadi jiwa anak itu bisa rapuh kalau setiap hari dipukuli. Ibunya pukul, bapaknya pukul, rapuh kan. Itu jiwanya mesti rapuh, fisiknya juga rapuh. Jadi hibdun nafs itu tidak sekedar tidak boleh membunuh, ya, tetapi sesuatu hal yang bisa mengarah pada kematian itu harus dijaga. Maka kata agama itu kan mengambil duri di jalan itu bagian dari iman, no? Itu loh, mengambil duri di jalan itu bagian dari iman. Kenapa? Duri ini kalau sekarang ya mungkin paku, ya. Ada paku di jalan, ini kan bisa bahaya. Kalau nanti ada mobil bannya jeblok, dia kebut bisa mati juga orang. Atau anak kena tetanus karena mengandung tetanus yang akut, itu bisa meninggal juga. Makanya Anda menyingkirkan duri dari jalan, yang paku dan semacamnya dari jalan itu bagian dari iman. Karena itu adalah hibdun nafs dari jiwa. Jadi polisi itu diam-diam hibdutin gitu, hibdun nafs itu jaga itu kan. Pas lampu merahnya mati kan, polisi kan di tengah jalan akan terlalu lintas, itu juga menjaga jiwa orang. Kalau tidak bisa tabrakan, kan? Jadi kalau ada tiba-tiba jalan macet, ada turun dari motor atau mobil, ada lalu lintas itu juga luar biasa ya. Karena polisinya pasti ada. Ada hebat, mahasiswa UIN pun hebat. Karena bagian dari menjaga jiwa itu sebagai tabrakan. Kemudian setelah hibdun nafs apa? Hibdul mal, menjaga harta. Jadi menjaga harta penting. Harta apa ya? Jadi properti itu penting. Maka kalau kita bisa menjaga harta, itu harta siapapun, harta kita, tetangga, atau itu tidak punya sesuatu hal yang bisa dibatasi. Yang penting harta itu harus dijaga. Kemudian apa? Hibdul akal, menjaga akal.